Selamat pagi, suster, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berkasih dalam Kristus. Baik anak-anakku yang ada di TK, SD, Fatima, senang anak-anak yang ada di SD dan SMP Johannes Bosco, anak-anak yang ada di SMA dan SMK Don Bosco Sendiri, dan juga adik-adik yang ada di Deker Pelangi. Berkat puji syukur kepada Tuhan, pada hari ini kita semua diberikan kesehatan. Semoga semua sehat, sehingga pada hari ini kita memasuki bulan Oktober, kita akan memasuki bulan Rosario, dan hari ini tanggal 1 Oktober 2020 kita akan bersama-sama keluarga besar Yayasan Santo Dominus akan mengadakan pembukaan bulan Rosario bersama, dan akan diadakan ibadat pembukaan bulan Rosario pada saat ini. Maka suster, Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang berkasih dalam Kristus, marilah kita persiapkan hati kita. Kita akan memulai ibadat sabda pada pagi hari ini. Marilah kita hening sejenak. Kita buat tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kasih, yang menyatukan dan mendukung kita pada ibadat sabda. Semoga berkat dan bacaan sabdanya dapat menuntun kita menuju kehidupan yang benar dan abadi. Saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anak, marilah sebelum kita memulai ibadat sabda, kita merenungkan dosa-dosa kita. Kita mohon ampun atas segala dosa kita, agar kita pantas dan layak untuk mengikuti ibadat pada hari ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria dan kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Tuhan senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu berkat rahmat yang boleh kami terima sampai saat ini. Bukalah pintu hati kami, agar kami lebih dapat mampu mendekatkan diri dan memuji-Mu sepanjang waktu dengan perantaraan Kristus Tuhan. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan Injil diambil dari Matius 18 ayat 1 sampai 5. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan berkata,
siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil itu, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil itu, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam nama, ia menyambut aku." Demikianlah Injil Tuhan. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita bisa mencontoh sikap seperti anak kecil. Mengapa? Karena di dalam diri anak kecil itu ada kejujuran, ada kepolosan, tidak suka memendam marah, atau tidak mudah marah, bahkan jauh dari yang namanya memendam dendam. Ya. Seperti contoh ya, kalau kita melihat anak-anak kecil, misalnya anak-anak Dekar di Pelangi, atau mungkin anak-anak SD yang masih kelas 7, kelas 1 ya, SD kelas 1, SD kelas 2 gitu. Kalau mereka ribut begitu ya, berantem karena berebut mainan atau apa begitu, kalau kemudian mereka dilerai dalam waktu berapa menit, 1 jam begitu, bahkan mungkin tidak sampai 1 jam, hanya berapa menit, mereka sudah berdamai, mereka sudah baikan, mereka sudah main lagi, bahkan mereka sudah lupa barusan mereka bertengkar. Tetapi kalau anak-anak ya mungkin sudah agak dewasa, mungkin SMP, atau mungkin yang sudah SMA, mungkin yang sudah SMK, mungkin kalau ribut dengan teman itu agak lama begitu ya marahnya, mungkin bisa berjam-jam, bahkan mungkin berhari-hari diem-dieman itu anak-anak. Kalau sudah besar itu sok gengsi mungkin ya, kalau mau minta maaf duluan itu sok gengsi, sehingga marahnya bisa berlamaan. Maka kita belajar dari anak kecil bahwa mudah sekali untuk memaafkan, mudah sekali kemudian berdamai, bermain lagi, melupakan bahwa tadi kita sudah marah ya. Bahkan benci pun sudah tidak ada lagi. Kita belajar dari anak kecil gitu. Dan juga kalau kita melihat anak kecil itu belum selalu mampu untuk berdiri sendiri. Jadi dia masih mengandalkan orang tuanya, dia masih mengandalkan orang yang lebih dewasa ya, karena merasa bahwa aku belum bisa ya, maka dia selalu membutuhkan orang lain atau orang yang mungkin lebih besar dan lebih dewasa. Nah, seperti kita juga bisa belajar dari anak kecil bahwa kita bisa mengandalkan hidup kita kepada Tuhan ya, sehingga dalam segala perkara, segala masalah, kesedihan yang kita alami ya bisa cepat kita atasi karena kita punya Tuhan. Kita bisa mengandalkan. Seperti kalau kalian sedang mau menghadapi ujian ya, mau menghadapi ulangan, itu selalu bingung ya, bahkan mungkin ada yang sampai stres. Waduh, besok saya lulus enggak ya, saya besok nilainya bagus enggak ya, selalu bingung, bahkan sampai sedang stres, nah akhirnya mau ujian malah sakit. Nah itu orang yang kita belajar dari anak kecil, mari kita mengandalkan Tuhan, kita punya Tuhan. Maka ketika kita bilang Tuhan, besok saya mau ujian ini, saya kok agak stres, grogi ya, berdoa pada Tuhan. Tuhan bantu kami mau ulangan, Tuhan besok kami mau ujian. Maka Tuhan bantu ya, sekarang saya mau belajar. Nah Tuhan bantu saya agar belajarnya lancar, agar apa yang saya baca itu saya mudah paham, dan besok pagi saya bangun sehat, bisa mengerjakan ulangan, bisa mengerjakan ujian dengan baik. Nah kita mengandalkan Tuhan. Belajar, tapi ya tentunya dengan belajar, jangan hanya berdoa mohon Tuhan tapi tidak belajar juga tidak benar. Tapi kita belajar, kita berusaha, Tuhan nanti pasti akan membantu kita ketika kita menghadapi ujian, sehingga ya tidak perlu kita cemas, tidak perlu kita khawatir ya, karena kita punya Tuhan yang bisa kita andalkan. Ini dalam hal kecil
kita mau ujian, mau apa saja, misalnya mau lomba, saya mau ada acara lomba apa, Tuhan saya grogi ini saya, ya kita andalkan Tuhan beri saya ketenangan agar saya bisa mengikuti lomba ini dengan baik, ya sehingga saya nanti mau mendapatkan juara atau enggak, paling tidak saya berikan yang terbaik. Ya, segala sesuatu yang kita hadapi, segala masalah yang kita hadapi, kita andalkan Tuhan dalam hidup kita, maka yang namanya cemas, takut itu tidak lagi ada dalam hidup kita, karena ada Tuhan yang selalu ada di dekat kita dalam hidup kita. Nah ini ya, jadi kita belajar dari anak kecil yang kita mengandalkan pada Tuhan. Kemudian pada saat ini anak-anak kita memasuki bulan Rosario. Kita sebagai anak-anak Santo Dominikus yang sekolah di Yayasan Santo Dominikus ini ada istimewa di bulan Oktober ini, yaitu tanggal 7 Oktober itu Bapak Agung Santo Dominikus itu mendapatkan suatu ajakan untuk berdoa rosario atau untuk perintah doa rosario, bahkan itu dari Ibu Maria sendiri, Bunda Maria sendiri. Jadi ini suatu hal yang istimewa. Maka ya sudah sepantasnya kita sebagai anak-anak yang bersekolah di Yayasan Santo Dominikus, kita sebagai anak-anak Bapak Agung Santo Dominikus, mari kita meneladani kehidupan Bapak Agung Santo Dominikus yang sangat tekun berdoa dan juga doa rosario. Maka anak-anak, mari kita di bulan rosario ini kita bertekun berdoa rosario selama 1 bulan ini. Jadi nanti di unit masing-masing kalian bisa bersama-sama melakukan tugas doa rosario bersama. Karena di dalam setiap doa kita akan selalu mendapatkan ketenangan, kita selalu mendapatkan kedamaian di dalam hati, di dalam hidup kita, sehingga ketenangan dalam hidup kita akan memunculkan rasa sukacita, bahagia dalam hidup kita, dan itu bisa kita berikan kepada siapapun yang kita jumpai dalam hidup kita. Ya, kalau kita dapat memberikan sukacita, bahagia karena hidup kita penuh sukacita kepada orang lain, kita sudah bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, kita sudah menjadi pewarta bagi kebenaran bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik, itu yang bisa Bu Pani berikan sedikit renungan pada pagi hari ini. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan doa umat. Untuk seluruh peserta didik dan orang tua peserta didik, ya Bapa, kami mohon supaya Engkau curahkan rahmat-Mu agar seluruh peserta didik senantiasa Kau beri kesehatan dan semangat dalam menjalani pembelajaran. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk Bapak Ibu Guru di bawah naungan Yayasan Santo Dominikus Kantor Cabang Yogyakarta, ya Bapa, sertailah mereka, berilah kesehatan dan anugerah-Mu agar mereka dapat mendidik dan membimbing putra-putri yang dititipkan agar menjadi generasi penerus bangsa yang maju, utuh, cerdas, dan cinta kebenaran. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk keadaan dunia saat ini, ya Bapa, kami mohon, pulihkanlah keadaan pandemi saat ini. Pulihkan keadaan agar kembali normal seperti semula, bersih, aman, nyaman, dan damai. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang turut serta dalam Hari Kesaktian Pancasila, ya Bapa, curahkanlah rahmat Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, supaya kami dapat mengamalkan juga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kami demi memuliakan nama-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak, sebentar lagi ibadat akan selesai. Marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berterima kasih atas rahmat dan anugerah yang Kau limpahkan sepanjang ibadat sabda ini. Semoga bacaan kitab suci dan renungan yang telah dibacakan dapat menjadi pedoman hidup kita di masa yang mendatang. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati dan dicurahkan rahmat dalam segala kegiatan yang akan kami lakukan di hari-hari mendatang. Amin. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Baik, suster, Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, demikian ibadat pembukaan bulan Rosario telah kita laksanakan bersama-sama. Terima kasih atas kebersamaan kita, dan kami mengucapkan selamat menjalankan kegiatan di bulan Rosario ini di unit masing-masing. Terima kasih, selamat pagi, berkah dalam.